Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama Ibu Nikitut Garyawati, mengajar sosiologi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan dalam belajar. Materi hari ini adalah hakikat perubahan sosial dan faktor pendorong perubahan sosial di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang dampaknya telah menyebabkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pada dasarnya, perubahan sosial merupakan adanya respon dari masyarakat baik disadari maupun tidak disadari sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan sekitar. Seperti yang diungkapkan oleh ahli antropologi JP dan JL Gilling, mereka berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu variasi dari cara hidup yang diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kemudian kebudayaan material, komposisi penduduk, difusi dan penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial di masa pandemi COVID-19 pada masyarakat itu adanya pembatasan sosial di masyarakat yang diberlakukan di mana semua pekerjaan baik di sekolah, di kampus, di kantor terpaksa dilakukan di dalam rumah. Pembatasan sosial ini dilakukan demi memutus rantai pandemi COVID-19. Pengaruh lainnya adalah dalam hal interaksi sosial yang mana orang-orang dekat bukan lagi dengan cara berkumpul, melainkan dekat dengan cara yang berbeda, yaitu melalui media sosial. Nah, ketika kita berbicara tentang kehidupan sosial di masa pandemi, tentunya mengalami perubahan. Mengapa kehidupan mengalami perubahan? Ada beberapa faktor pendorong manusia mengalami perubahan sosial, yaitu yang pertama adalah di mana dalam sejarah hidup manusia diliputi oleh masalah-masalah baru yang rumit, sehingga manusia berpikir untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian dunia pun berubah menjadi tatanan dunia baru, yaitu dunia dalam era globalisasi. Dunia globalisasi adalah dunia yang mengubah dunia menjadi hampir lebih dekat tanpa sekat, seperti yang terjadi saat ini. Sebagai akibatnya adanya perkembangan teknologi seperti yang terjadi saat ini, yaitu di mana interaksi kita melalui daring, Zoom dan sebagainya. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah perubahan manusia dengan lingkungan alam. Merupakan salah satu faktor ketergantungan manusia dengan lingkungan alam. Perubahan sosial ini mengubah manusia untuk memaksa melakukan kebiasaan untuk beradaptasi dengan virus COVID-19. Perubahan ini disebut dengan perubahan new normal. Econers, belakangan ini sering kita jumpai istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan. Sebetulnya, apa sih konsep new normal ini? New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Mengapa kita butuh kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal? Pertama-tama, ubah perilaku kita menjadi lebih disiplin dan taat. Misalnya, saat berkegiatan di luar rumah, kita harus tetap rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya di setiap tempat umum. Lakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan ODP dan PDP. Patuhi juga aturan yang memang telah ditetapkan pemerintah.
beri contoh yang baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Jadi, kapan new normal akan dijalankan? Ada prasyarat yang harus dipenuhi suatu daerah agar bisa menerapkan konsep ini. Pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja. Dan terakhir, masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru berkegiatan. Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar second wave atau gelombang kedua COVID-19 tidak terjadi. Perubahan new normal ini tentunya tidaklah mudah. Strategi yang dilakukan melalui mekanisme revolusi. Cara yang pertama, ketika kita melakukan strategi revolusi adalah yang pertama adalah new leader, yaitu kita memiliki pemimpin yang memiliki power, di mana pemimpin ini bisa kita ambil dari formal dan non formal. Sebagai contohnya, seorang pemimpin itu seorang Pak Presiden Jokowi yang bisa dijadikan sebagai new leader. Yang kedua adalah kontrol sosial, yaitu cara yang dilakukan untuk masyarakat yang membangkang, yaitu dengan memberikan sanksi. Ketika mereka contohnya adalah dengan keluar dengan tidak memakai masker, kemudian kebiasaan tidak cuci tangan itu ketika mereka membangkang, mereka bisa diberikan sanksi. Nah, yang ketiga adalah pendekatan sosial budaya yang efektif, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial kebudayaan yang unik, yaitu mengubah cara berpikir individu dengan memasukkan pengetahuan dan keterampilan yang unik ke dalam pribadi seseorang. Oke, ketika semuanya reda, mari kita melepaskan rindu untuk saling bersapa dan melepaskan rindu yang sempat tertunda. Sampai jumpa.